Hai teman-teman semua, selamat datang di video kami. Di video kali ini kami akan membahas materi-materi tentang komunikasi data. Sebelumnya kami berasal dari Politeknik Negeri Ambon, jurusan Teknik Informatika kelas A kelompok 3. Berikut adalah nama dan NIM anggota kelompok kami. Pada video kali ini kami akan membahas materi komunikasi data tentang yang pertama, media komunikasi data atau hardware, yang kedua, model komunikasi data, yang ketiga, media komunikasi data atau software, yang keempat, protokol-protokol jaringan, yang kelima, protokol sistem publik, dan yang keenam, teknologi cloud computing. Media komunikasi data atau hardware jenis kabel, STP, coax, UTP kategori 1, 2, 3, 4, 5, 5E, 6, dan fiber optik. Adapun macam-macam media komunikasi dalam jaringan adalah sebagai berikut. Kabel Twisted Pair terbagi menjadi dua jenis, yaitu Slide Twisted Pair atau STP dan Unslide Twisted Pair atau UTP. Kabel STP adalah jenis kabel yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan kabel UTP adalah jenis kabel jaringan yang tidak memiliki selubung pembungkus kabel. Karakteristik kabel UTP adalah bagian dalam kabel UTP terdiri dari dua kawat tembaga yang dibagi menjadi 4 pasang pair, lalu dipilih menjadi satu. Tiap-tiap pair atau dawai kawat tembaga dilapisi insulator yang memiliki warna-warna unik. Kecepatan dan keluaran transmisi mencapai 10-100 megapiksel. Panjang kabel UTP maksimal yang diizinkan yaitu 100 meter atau pendek. Tegangan kabel 150 ohm. Kabel jaringan UTP hanya bisa menangani satu kanal data yang bekerja pada baseband. Instalasi jaringan komputer menggunakan kabel Twisted Pair yang membutuhkan sebuah hubungan untuk membangun sebuah line yang baik. Konektor kabel jaringan UTP menggunakan konektor RJ45 untuk koneksinya. Kerusakan yang terjadi pada salah satu saluran kabel UTP tidak akan mengganggu jaringan secara keseluruhan. Pada pengertian kabel STP adalah jenis kabel telepon yang digunakan dalam beberapa bisnis instalasi. Terdapat pembungkus tambahan untuk tiap pasangan kabel. Kabel STP juga digunakan untuk jaringan data. Digunakan pada jaringan token ring IBM, pembungkusnya dapat memberikan proteksi yang lebih baik terhadap interferensi. Fungsi kabel adalah sebagai media transmisi yang digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Beberapa alat elektronika seperti telepon, komputer, televisi, dan radio membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Seperti pada pesawat telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Setiap peralatan elektronika memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengiriman datanya. Kategori kabel Twisted Pair, kabel UTP kategori 1 adalah jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang terendah, didesain untuk mendukung komunikasi suara analog saja. Kategori 2 kabel UTP adalah jenis kabel UTP memiliki kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori 1. Jenis atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara digital. Kabel ini bisa mentransmisikan data sampai 4 MB per detik. Kategori 3 kabel UTP adalah kabel dengan kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori 2. Jenis atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara pada kecepatan hingga 10 MB per detik. Kategori 4 adalah suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kabel UTP kategori 3 atau sebelumnya. Didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara sampai kecepatan 16 MB per detik. Kategori 5 adalah suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan kabel UTP kategori 4 atau yang sebelumnya. Didesain untuk mendukung komunikasi data dan komunikasi suara pada kecepatan sampai 100 MB per detik. Kategori 6 kabel UTP adalah jenis standar kabel UTP dengan sertifikasi resmi paling tinggi. Kategori 7 adalah jenis kabel premium yang sangat cocok sekali sebagai media yang high traffic, berbagai macam aplikasi dalam satu kabel, yaitu single kabel, maksimum data yang terkirim sampai 100
gigabit per detik dengan frekuensi 1000 MHz. Pemberian kategori 1-6 merupakan kategori spesifikasi untuk masing-masing kabel, tembaga dan juga untuk jack. Masing-masing merupakan seri revisi atas kualitas kabel UTP maupun kabel STP, kualitas kabel pembungkus isolator, dan untuk kualitas belitan atau twist masing-masing kabel pada Cat 5 dan Cat 6 mempunyai standar industri yang sangat, namun pada Cat 5 sudah dilengkapi dengan insulator dengan mengurangi efek induksi atau elektromagnetik interferensi menghubungkan netball. Cat 5 bisa digunakan netrode hingga kecepatan 1 Gbps. Kategori kabel UTP Cat 5 atau Cat 5e yang relate dan memiliki kompatibilitas yang tinggi dan yang paling disarankan baik pada 10 MP dan fast Ethernet 100 MP. Konektor yang dapat digunakan untuk UTP Cat 5 adalah RJ45. Quasi-K kabel serat optik generasi pertama adalah multimode yang mengandung makna bahwa cahaya dapat merefleksikan bagian dalam kabel dari beberapa sudut yang berbeda. Kabel multimode memiliki kelemahan, yaitu dapat diganggu oleh pelemahan sinyal yang berlebihan dan dispersi. Untuk alasan inilah, panjang serat multimode awalnya hanya dibatasi sekitar 500 meter. Permasalahan ini kemudian coba diatasi dengan menggunakan indeks gradasi serat multimode dengan mengubah sifat yang dimiliki oleh serat optik, sehingga saat cahaya mulai mendekat tepi luar serat, kecepatannya akan naik dengan mengkompensasi jarak yang sedikit lebih jauh yang harus ditempuh dibandingkan dengan cahaya di pusat serat. Karena itu, cahaya pusat serat akan terlihat tiba secara bersamaan dengan cahaya yang telah ditempuh di pinggir serat. Contoh penggunaan kabel coaxial. Contoh penerapan kabel coaxial pada kehidupan sehari-hari: kabel antena TV LAN, kabel pemancar, kabel pada lift, terowongan bawah tanah, dan peralatan militer. Kabel koneksi antara hardware pada stasiun TV atau radio, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan kabel coaxial. Kabel ini memiliki kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan kabel LAN dan fiber optik. Di antaranya, kelebihan jarak maksimum. Kabel lebih panjang jika dibandingkan dengan twister pipe kabel. Harganya relatif murah, kuat menahan gangguan eksternal, bisa digunakan untuk transmisi data analog dan digital, memiliki bandwidth yang tergolong besar, kemungkinan error lebih kecil, kekurangan tidak bagus digunakan untuk topologi bus, pemasangannya agak sulit, biaya perawatannya mahal, device yang terkoneksi hanya maksimal 30 unit kaku. Pengertian fiber optik berbeda dari kabel lain yang membawa listrik. Kabel fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu ke titik yang lain. Bahan utama dari kabel jenis fiber optik ini adalah dari serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari sehelai rambut manusia. Beda halnya dari kabel lain yang memakai bahan dari tembaga. Terdapat dua jenis mode transmisi, yakni single mode yang memanfaatkan sinar laser sebagai media transmisinya dan multimode yang menggunakan media LED. Biasanya jenis kabel fiber optik ini lebih sering dipakai pada suatu instalasi jaringan dengan kelas menengah hingga atas. Fungsi fiber optik pada dasarnya, fungsi dari kabel fiber optik sama seperti jenis kabel yang lain, yakni menghubungkan antar komputer atau pengguna satu sama lain dan dalam lingkup jaringan tertentu. Yang menjadi pembeda adalah kecepatan akses yang tinggi serta kemampuan transfer data lebih cepat. Untuk kecepatan pengiriman data bisa sampai kisaran gigabyte per detiknya. Selain itu, karena tidak membawa listrik, kabel jenis ini juga tidak terpengaruh gangguan elektromagnetik sehingga stabil dalam penggunaannya. Namun tentunya dengan banyaknya kelebihan yang diperoleh, tentunya harus dibayar lebih mahal. Itulah sebabnya kabel jenis ini tidak dipakai oleh sembarangan orang. Biasanya perusahaan skala besar serta operator telekomunikasi yang lebih sering memilih menggunakan kabel fiber optik ini. Bahkan saat ini pun perusahaan pengembangan WiFi sudah memulai memakai fiber optik karena lebih cepat dan stabil. Kelebihan dan kekurangan fiber optik meskipun hadir dengan kemampuan lebih tinggi daripada jenis kabel yang terdahulu, bukan berarti kabel fiber optik ini tidak memiliki kekurangan sama sekali. Di bawah ini kami jelaskan berbagai macam kelebihan serta kekurangan yang dapat Anda peroleh jika menggunakan fiber optik. Kelebihan fiber optik: jenis kabel fiber optik ini memiliki kemampuan mengantarkan data dengan kapasitas beserta jarak transmisi yang sangat jauh. Dengan kapasitas gigabyte per detik, maka memberikan kebebasan bagi perusahaan internet dan telepon memilih bandwidth tinggi. Meskipun memiliki kemampuan yang besar, bentuk fisik dari kabel ini lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis lain karena bahannya dari serat kaca dan plastik. Hal ini memungkinkan tersedianya ruangan yang cukup besar karena tidak menggunakan arus listrik. Kabel fiber optik ini bebas dari gangguan sinyal elektromagnetik, sinyal radio, serta mempunyai ketahanan yang cukup kuat.
sehingga banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Meskipun memiliki kecepatan akses yang tinggi, namun tetap kemungkinan hilangnya data sangatlah rendah, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan validitas data karena tidak menggunakan listrik. Maka kemungkinan adanya korsleting juga tidak akan terjadi, jadi dalam hal keamanan juga sangat terjamin. Kekurangan fiber optik. Kekurangan terbesar dari kabel fiber optik adalah harganya yang cukup tinggi. Hal ini sangatlah wajar mengingat bahan-bahan yang digunakan serta pemasangannya. Oleh sebab itu, pengguna kabel jenis bukanlah sembarangan, melainkan perusahaan atau penyedia jasa komunikasi yang memang menginginkan akses lebih cepat. Selain memakan biaya besar pada saat pemasangan, untuk perawatan fiber optik pun juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Melihat alat-alat yang digunakan juga tidaklah murah, perhatikan penempatan kabel fiber optik. Biasanya dipasang pada jalur yang berbelok atau yang memiliki sudut melengkung agar proses berjalannya gelombang bisa lancar atau tidak terhambat. Cara kerja fiber optik sebelumnya sudah sempat dijelaskan bahwa kabel fiber optik tidak mengalirkan listrik namun cahaya. Listrik yang diperoleh dikonversikan menjadi sinyal cahaya dan dialirkan antara komputer yang terhubung dalam suatu jaringan skala besar. Hal ini menjadikan kabel fiber optik sangat cocok digunakan pada wilayah dengan banyaknya gangguan elektromagnetik. Jika pada kabel koaksial atau twisted, panjangnya kabel seringkali menjadi penghambat, namun hal ini tidak berlaku bagi kabel fiber optik. Bahkan, baku yang terbuat dari serat kaca murni mampu membawa cahaya untuk mentransmisikan data secara terus-menerus tanpa menghiraukan panjangnya kabel yang digunakan. Intinya di dalam kabel fiber optik menggunakan cara kerja dengan memanfaatkan cermin untuk menghasilkan total internal reflection atau bahasa umumnya adalah refleksi. Total pada bagian serat kaca itulah pengertian fiber optik yang perlu Anda ketahui, terutama jika Anda ingin melakukan instalasi jaringan. Meskipun memiliki harga yang lumayan tinggi, namun dengan melihat manfaat serta keuntungan yang diperoleh, maka sangatlah wajar beberapa perusahaan besar lebih memilih jenis kabel ini. 2. Model komunikasi data GSM, CDMA, 3G, dan 4G. Model komunikasi data berdasarkan jalur transmisinya terdiri dari unicast, multicast, dan broadcast. Unicast merupakan kontak data informasi pada suatu alat dengan alat yang lain. Sedangkan ketika kontak tersebut terjadi, alat tersebut tidak dapat melakukan kontak dengan alat lainnya di luar kontak yang terjadi. Global System for Mobile Communication (GSM) merupakan singkatan dari Group Special Mobile, adalah sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada komunikasi bergerak, khususnya pada telepon genggam. Teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu, sehingga sinyal informasi yang dikirim akan sampai pada tujuan. GSM dijadikan standar global untuk komunikasi seluler sekaligus sebagai teknologi seluler yang paling banyak digunakan orang di seluruh dunia. Yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Perbedaannya adalah pada panjang gelombangnya. Panjang gelombang ialah jarak yang ditempuh sebuah gelombang untuk membentuk satu siklus yang sempurna. Panjang gelombang terkait dengan jumlah energi yang dibawa oleh gelombang. Gelombang mikro merupakan sistem pelaksanaan hubungan komunikasi dengan berbagai cara radio dengan gelombang yang pendek atau mikro. Gelombang mikro ini bergerak dalam satu arah garis lurus dan mempunyai panjang gelombang yang pendek dibandingkan dengan sistem radio komunikasi biasa. Cara kerja sinyal gelombang mikro. Stasiun gelombang mikro bekerja dengan bantuan dari antena, perangkat penerima dan peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk transmisi data komunikasi dengan gelombang mikro. Sinyal gelombang
Transfer Protocol Secure adalah ekstensi dari Hypertext Transfer Protocol, digunakan untuk komunikasi aman melalui jaringan komputer dan banyak digunakan internet. Dalam HTTPS, protokol komunikasi dienkripsi menggunakan Transfer Layer Security atau sebelumnya Secure Softtext Layer. Cara kerja HTTPS, perbedaan HTTP dan HTTPS juga terlihat ketika Anda mengunjungi sebuah website dengan HTTPS, maka browser akan melakukan pengecekan apakah website tersebut terhubung dengan sertifikat SSL atau TLS. Jika terhubung akan terjadi yang namanya SSL, handscan browser akan melakukan validasi atau sertifikat SSL dan memastikan website tersebut benar-benar valid. Materi ke-6 yaitu teknologi cloud computing adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Daripada menyimpan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud kemungkinan akan menyimpan file selama Anda memiliki akses ke internet. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan, seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka itu, tak heran banyak perusahaan atau orang-orang menggunakan cloud untuk menyimpan data. Dinamakan cloud computing karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruang virtual. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud memungkinkan para penggunanya untuk menyampaikan file dan aplikasi dari server berjarak jauh. Mereka juga bisa mengaksesnya asalkan ada sambungan internet. Ini berarti seorang pengguna tidak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan akses filenya. Cloud computing bisa bersifat publik dan private. Public cloud menyediakan layanannya ke orang-orang tertentu. Juga ada opsi hybrid yang mengombinasikan baik public cloud maupun private cloud. Contoh pemanfaatan cloud computing yaitu lepas dari berbagai macam layanannya, cloud computing memberikan penggunaannya serangkaian fungsi seperti email, contohnya layanan Synchromol, menyimpan, backup, pengambilan data, membuat dan mengakses aplikasi, menganalisis data, streaming audio dan video. Selanjutnya, cara kerja cloud computing. Setiap varian cloud computing memiliki dua faktor sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat performa yang berplatform sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar bisa fleksibel, sehingga para penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruang jika diperlukan. Demikian pula dengan sumber daya yang sedang tidak digunakan. Ini akan dilepas kembali ke cloud jika memang sudah tidak lagi dibutuhkan. Penggunaan sumber daya berbasis on-demand ini menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang hampir tidak terbatas. Pasalnya, kebutuhan Anda akan cloud computing senantiasa berubah atau dinamis. Selanjutnya, keuntungan menggunakan cloud computing. Cloud computing bukan sekedar bisa mengakses file secara remote. Berkat cloud computing, penggunanya dapat mengecek email di komputer manapun, atau bahkan menyimpan serta mengakses file dari manapun seperti Dropbox atau Google Drive. Maka itu, perusahaan-perusahaan yang menggunakan cloud dapat mengakses biaya secara signifikan. Sebelum adanya cloud, perusahaan harus memiliki, membangun manajemen informasi teknologi atau IT mereka sendiri. Sebaliknya, dengan adanya cloud, perusahaan hanya membutuhkan pusat server dan divisi IT agar memastikan internet yang dimiliki secara cepat dan stabil, agar karyawannya bisa berinteraksi dengan cloud secara online. Demikianlah hasil paparan materi kami. Atas perhatiannya diucapkan sekian dan terima kasih. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing.